Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, di puncak masa Paskah ini kami Kau beri anugerah yang tak terkira, tak terhingga. Roh Kudus, Holy Spirit, Spiritus Sancto, untuk kami ya Bapa, untuk mengalami, merasakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai penolong dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, betapa kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kita diberi karunia yang tak terhingga, tak terduga, tak terkira. Holy Spirit, Roh Kudus, Spiritus Sancto, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penguat. Sebetulnya kita sudah merasakan dan mengalami itu ketika kita mengalami kesabaran misalnya. Kita sabar terhadap penderitaan. Kita kuat dalam menghadapi penderitaan. Kita murah hati. Kita lemah lembut. Kita punya keberanian. Kita punya kekuatan. Itu semua buah-buah Roh Kudus. Karena itulah maka kita jangan mencari sesuatu yang mungkin seperti para rasul dulu. Seperti api yang bernyala-nyala, seperti gegap gempita, seperti kegembilangan. Dan itu seringkali kita merasa harus seperti itu. Tidak juga. Air yang lembut, air yang mengalir, angin yang sepoi-sepoi basah. Ya, itu semua adalah manifestasi dari bimbingan Tuhan yang menolong, membantu kita. Yang menjadi penghibur kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Kita tetap kuat, kita tetap teguh. Karena itulah maka mari saudara kita mengubah cara pikir dan cara pandang kita. Ketika kita dihibur, ketika kita mendapatkan kekuatan di dalam penderitaan yang tidak mudah. Itu sudah Roh Kudus. Ya. Memang ada saat-saatnya kita mengalami sesuatu yang impossible. Sesuatu yang impossible, dan memang Tuhan bekerja untuk sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, tetapi sesuatu yang tidak mungkin yang dilakukan. Contoh saja misalnya kebangkitan Lazarus. 4 hari dia sudah busuk, anggota tubuhnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. 4 hari sudah busuk, sudah semua anggota tubuhnya, coba Anda bayangkan, tidak ada lagi, tidak bisa diharapkan lagi. Sesuatu yang impossible. Tetapi Tuhan bisa melakukan itu hanya dengan satu kata. Bangkitlah, bangunlah. Nah, maka kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu meminta orang-orang untuk membuka gua itu dibuka. Dan kemudian Yesus berkata, bangunlah, bangkitlah. Sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri dengan kekuatan kemanusiaan itu diserahkan Tuhan kepada kita. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu yang impossible, kematian, penderitaan, salib, malapetaka, ketakutan, kecemasan, yang di luar kemampuan kita, itulah Tuhan kerja. Jadi Tuhan mengerjakan sesuatu yang impossible itu. Dan dia dapat melakukan itu. Dan kita tidak bisa melakukan kata bangun dan bangkit. Tidak bisa. Ya. Tapi Yesus bisa melakukan bangun dan bangkit dan mengangkat batu itu bisa. Tapi orang-orang hanya bisa mengangkat batu seberat itu. Batu tentu berat. Dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Tolong menolong. Tapi untuk mengatakan bangkitlah, bangunlah, dan kata-kata itu hanya Yesus. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Mari kita melakukan, lalu bagaimana cara kita? Bagaimana tandanya bahwa Roh Kudus itu dalam diri kita? Yaitu apa? Ada kedamaian, ada ketentraman, ada ketenangan. Ya. Dan kedua, kita bisa merasakan bahwa Tuhan bekerja lewat kita. Jadi ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan
Kita semua dipanggil, saudaraku. Kita sudah diberi karunia Roh Kudus dalam diri kita. Sudah diberikan karunia Roh Kudus. Maka mari kita melihat karunia Roh Kudus itu dalam diri kita masing-masing. Ya. Kita melihat dan merasakan dan mengalami ketika kita mempunyai kedamaian dan ketentraman dan buah-buah roh itu. Pastikanlah bahwa itu adalah karunia Roh Kudus. Jangan kita mencari lagi, jangan kita seolah-olah tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Tidak, kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Semoga pada peringatan Roh Kudus ini Anda dan saya sudah merasakan dan melihat. Bersyukurlah. Sekali lagi bersyukurlah hari ini. Betapa banyak peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah begitu banyak, rasakan, alami. Lalu karena kita bersyukur terus-menerus, maka kita bisa merasakan, lalu menjadi peka, menjadi tajam saat-saat di mana kita dibebaskan, dikuatkan oleh Tuhan. Semoga Anda dan saya bisa merasakan dan melihat karya Roh Kudus itu dalam diri kita. Dan tidak lagi mencari sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang sederhana, yang kecil, yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi sukacita kepada kita, yang memberi kebaikan, roh sukacita, roh kebaikan. Lihatlah, ketika kita dibawa kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi, ad maiorem natus est, kita dilahirkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita dan hidup orang anggota keluarga kita. Misalnya saja, Anda sebagai bapak dan ibu membuat anak-anak Anda menjadi lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih sukses dalam hidup, bekerja di tempat lain yang lebih luas, yang jauh lebih hebat, menjadi pribadi yang lebih matang. Anda sudah dipenuhi Roh Kudus karena menciptakan sesuatu yang baik untuk orang lain. Anda sebagai guru membuat anak-anak Anda semakin bersemangat, bergairah, bertumbuh, berkembang. Itu juga karena Roh Kudus. Anda sebagai ibu mendidik anak-anak berkarakter. Ya. Tidak dengan mudah begitu saja ya menjadi lembek, tapi menjadi penuh kekuatan. Anak kita menjadi pribadi yang matang, dewasa. Ketika Anda memberikan anak Anda untuk menjadi pastor, menjadi biarawan, menjadi biarawati, itu juga merupakan tanda bahwa Anda sudah menciptakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa bagi gereja, bagi dunia. Semoga kita semua diberi rahmat dan berkat ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk orang lain. Menjadi sabar, murah hati, lemah lembut. Tuhan memberkati Anda semua hari ini. Roh Kudus hinggap dalam diri Anda, di kepala Anda, di pikiran Anda, di badan Anda, di tubuh Anda, di seluruh diri Anda. Roh Kudus bekerja untuk Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.